Selamat pagi, Pak Jess. Saya sudah minum racikan Macin. Nah, terbaik. Ya, minum racikan Macin itu adalah suplai nutrisi untuk tubuh. Sangat bagus banget. Yang paling tepat adalah untuk teman-teman yang mau sehat, saya sarankan minum racikan Macin. Diminumnya pagi bangun tidur. Jadi pagi bangun tidur langsung minum racikan Macin, makanya dibuatnya malam di tumbler supaya masih hangat. Kalau enggak ya kamu buat pagi hari langsung diseduh dengan air mendidih. Ya biarkan mendingin lalu diminum. Ya, kalau sudah mendingin, kamu mau pakai air kelapa muda, kamu tinggal tuangkan ke air kelapa muda, dicampurkan. Itu bagus banget. Air kelapa mudanya jangan direbus ya, Jess. Air kelapa muda enggak boleh direbus. Ya, kalau air kelapa direbus enzimnya hancur. Jadi enggak ada gunanya buat tubuh. Makanya kamu hati-hati kalau pergi ke salah satu negara yang seringkali diberitakan kelapa bakar itu enggak rekomen saya. Karena apa? Rusak. Air kelapanya rusak. Enggak bisa ya mau diminum silahkan aja, tapi itu akan menjadi senyawa yang membuat antibodi tubuh muncul. Sehingga itu enggak bagus. Yang kena adalah jadi jelek. Kulitnya jadi jelek. Ya, karena kolagennya bermasalah nanti. Ya lebih baik jangan. Makanya racikan Macin pun dicampur dengan air kelapa muda pun tidak boleh dalam kondisi mendidih kan. Airnya harus didinginkan dulu, baru dicampur dengan air kelapa muda, baru diminum. Air kelapa hijau, air kelapa muda boleh. Air kelapa kopior, ya silakan aja kalau ada. Pokoknya air kelapa yang enzimnya masih oke, ya. Itu caranya minum racikan Macin. Tapi saya masih makan nasi. Nggak masalah. Makan nasi itu kan nggak diharamkan. Saya nggak pernah mengharamkan makan nasi. Kalau kamu berusia di bawah 30 tahun, kurangi. Kalau kamu di atas usia 40 tahun, hilangkan. Kalau masih ngotot makan 1 sendok atau 2 sendok. Ya, tapi kamu harus menyingkirkan yang berhubungan dengan karbonya. Apa itu gorengannya? Tepungnya. Karena apa? Karena kebanyakan kita itu makan yang paling banyak diasupkan ke tubuh itu adalah unsur karbo. Hati-hati, nasi itu karbo, mie itu karbo, jajanan itu karbo, minuman berenergi itu karbo, gorengan itu karbo, cemilan itu karbo, manis-manisan itu karbo, permen itu karbo, jajanan itu karbo. Nah, yang paling banyak kamu masukkan ke tubuh, dari 5 hal yang harus dimasukkan ke tubuh, yang paling banyak adalah karbo. Apa itu 5 hal? Asam amino, asam lemak, mineral, vitamin. Yang paling banyak dimasukkan ini karbonya. Nah, itu yang saya seringkali bilang, singkirkan. Banyakin telur yang dimasak sudah ada unsur karbonya. Banyakin daging yang dimasak sudah ada unsur karbonya. Banyakin seafood yang dimasak sudah ada unsur karbonya. Banyakin ikan yang dimasak sudah ada unsur karbonya. Itu masalahnya. Sehingga nasi boleh dimakan, boleh, kalau kamu menyingkirkan jajanan, kamu menyingkirkan cemilan, kamu menyingkirkan buah-buahan, kamu menyingkirkan sayur-sayuran. Ya, jadi salah satu yang harus dimakan antara nasi, tepung, sayur, buah itu harus dipilih. Karena telur, ikan, daging, seafood yang kamu masak sudah memenuhi unsur itu. Natriumnya, oksidasinya udah memenuhi unsur itu. Sehingga kamu tidak nambah-nambahin masalah di dalam tubuhmu. Sementara kamu orang yang mager. Kalau kamu olahraganya kuat, nah dagingmu makan semuanya, sel tubuhmu makan. Ya, tenaga kan ototmu makannya itu adalah sel ototmu itu makannya energi kan. Kamu bergerak, kamu berlari, kamu beraktivitas itu kan makan. Yang dimakan kan gula. Yang dimakan adalah energi. Nah, kelebihan energi atau cadangan energi dalam tubuh, yaitu lemak, akan dimakan, dihabiskan. Kapan? Ketika kamu nge-gym, ketika kamu olahraga, ketika kamu aktivitas. Tapi kalau kamu nggak nge-gym, nah itu akan tersisa. Karena ketika kamu makan nasi, tepung, gula, gorengan, cemilan, lalu dimakan ke tubuhmu, ditawarkan ke otot menolak. Kenapa ya? Karena ototnya nggak terlatih. Ditawarkan ke liver udah cukup. Ditawarkan ke lambung, ditawarkan ke empedu akan ambil sakrosanya. Nah, terus kemana perginya? Tubuhmu tidak ada gudangnya. Ya, dititipin ke bawah kulit, namanya lemak. Semakin banyak dititipin 3-5 tahun kemudian, itu yang menjadi masalah.
10 tahun, udah pasti bermasalah. Ya, padahal tanda-tandanya udah jelas, pusing, pilek, mules, itu kan tanda-tanda tubuh itu. Harusnya kamu olahraga, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi. Harusnya kan seperti itu. Suplemen, ya minum racikan macin kalau mau beli racikan macin, telur, ikan, daging seafood. Tapi kan kamu enggak. Kamu kasihnya opiate. Nah, ketika kamu kasih opiate, yang dihilangkan itu rasanya, tapi problemnya masih di dalam. Akhirnya numpuk dari 1 opiate jadi 2 opiate, dari 2 opiate jadi 3, jadi 3 nanti jadi 4. Nah, lambungnya mulai bermasalah. Lambungmu dikasih kena ke ginjal, ginjal dikasih kena ke jantung gitu. Nanti yang dikambing hitamkan si kolesterolnya, kolesterol dikasih kena ke liver. Itu efek dominonya opiate seperti itu. Jadi yang paling aman adalah ya kalau kamu udah usia 35-40 tahun ke atas, yang paling aman makan telur, ikan, daging seafood lebih banyak daripada kamu makan nasi, tepung, gorengan, cemilan, cepuluh, cebelas, jajanan, gula-gulaan gitu. Ya, itu yang paling bagus. Sehingga kamu tetap fit, tetap sehat. Laki-laki yang paling gampang adalah kalau makananmu sehat, perutmu, lingkar perutnya di bawah 100 ya, itu sehat kamu. Tidak ada tanda-tanda kelebihan gula itu. Ya, perut kamu lihat titik, nah titiknya masih kelihatan, wah burungnya masih berkicau itu. Ya gitu. Nah, buat wanita ini yang paling penting ini. Kalau tetek udah sama dengan perut, nah itu harus diturunkan itu. Ya, teteknya sama perutnya nggak kelihatan mana tetek mana perut, nah itu bahaya banget itu. Ya. Wow, gitu kalau kamu cek lab itu nanti bermasalah luar biasa itu. Ya, tahu-tahu selesai gitu. Ya, itu yang menghabiskan uang hasil kerjamu 10-20 tahun ya kayak gitu-gitu itu, Jess. Ya, yang paling aman adalah ngikutin pola yang saya sampaikan. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu pola yang paling bagus. Ya, tidak sarapan dan tidak makan malam. Kalau kamu lakukan itu 3 bulan saja, kamu bisa menurunkan berat badan bisa sampai 5-10 kilo itu. Nah, kamu lihat testimonial komen-komen di video-video saya itu. Banyak yang udah ngalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Itu banyak banget. Ribuan. Bisa jutaan. Karena dari tahun 5 tahun yang lalu saya udah membuat VT ini dan akun saya udah 8 hilang. Videonya mah udah jutaan itu, ratusan ribu video, amblas semua. Video-videonya saya tetap buat aja terus supaya menjadi edukasi buat teman-teman yang lain. Ya, Jess, ini penting banget. Ya, boleh Pak makan nasi Pak, silakan. Nggak ada yang larang. Tapi kalau Bapak makan nasi, ya mau nggak mau harus banyak yang dikurangi. Ya, telurnya. Ya susah juga sih kamu masih makan nasi tapi makan telur di dadar, ya, karena unsur nasinya ada di dalam dadaran telur gitu. Ya pasti berlebih itu, karbonnya berlebih, gulanya berlebih, ya natriumnya berlebih itu. Kamu makan nasi pakai tongseng, ya lebih baik nasinya dibuang lah, tongsengnya aja yang dimakan lah. Ya kamu makan nasi pakai soto kaki kambing, ya kaki kambingnya yang dimakan, nasinya yang dibuang. Ya itu udah double itu, gulanya double itu, Jess. Ya, kamu makan pakai nasi 1 piring, terus kemudian pakai gulai, di dalam gulai ada kecapnya, di dalam gulai ada natriumnya, di dalam gulai udah ada olahannya. Waduh, itu double itu, gulanya double itu kamu makan. Ya mendingan kamu makan gulainya saja, nasinya disingkirkan gitu. Itu lebih sehat. Sehat kalau kamu seperti itu. Gitu. Jadi yang milah kamu, Jess, yang milah-milah kamu. Bukan saya, ya mulut-mulutmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu masalah, duit-duitmu pula ya. Saya nggak ikut campur untuk itu. Tapi saya hanya bisa menging itu kata nenek saya itu ojo yoger, ojo ya. Itu kalau saya. Daripada kamu terobati, terfarmasi, nantinya jadi komplikasi, ya mendingan enggak lah. Saya aja udah berhenti opiate kok dari 2022. Oh, opiate saya segitu loh. Lebih dari berapa itu? Ada 18, 19, 20 biji itu obat saya. Udah pasang ke jantung ini, Jess. Dan makanan saya setiap hari rata-rata telur, ikan, daging seafood. Semalam saya makan ikan sama itu udang telur asin. Kemarinnya saya makan tongseng sate 15, sate kambing.
Setiap hari makanan saya